Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8, tepatnya anak-anak kelas 8 baru di SMP Nusantara Bandung ya. Di tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau mengucapkan selamat eh, kepada kalian yang telah naik ke kelas 8. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Kita kembali ke pertemuan pertama di mata pelajaran prakarya kelas 8. Nah, prakarya kelas 8 semester 1 ini untuk pertemuan pertama tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat memahami dan menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, siswa dapat memahami dan menjelaskan jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan menjelaskan proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama ini. Lalu, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Yang pertama, 3.1 yaitu memahami desain dan pengemasan karya kerajinan dari bahan limbah organik lunak atau keras berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Keterampilannya 4.1 yaitu membuat karya kerajinan dan pengemasan dari bahan limbah organik lunak atau keras berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Lalu teknik penilaian. Nah, di teknik penilaian kali ini sama seperti sebelumnya ada penilaian pengetahuan kalian dan keterampilan kalian. Kalau misalkan pengetahuan nanti diambilnya dari kalian mengerjakan soal, mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya tertulis. Nah, kalau keterampilan itu nanti penilaiannya diambil seperti kalian membuat sebuah kerajinan. Apa itu dari bubur kertas, tanah liat, dari sabun, dari gift, ataupun dari lilin. Nah, jadi penilaian kalian itu dapat 2 ya. Yang pertama itu pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Nah, kita masuk ke materi. Apa sih kerajinan bahan lunak? Nah, kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Berbagai kerajinan dengan bahan lunak dapat dijadikan karya-karya unik dan menarik untuk dipajang hingga dijual guna mendapatkan keuntungan. Boleh sambil kalian catat ya. Jadi, si kerajinan bahan lunak itu yaitu produk atau bahan yang berasal dari bahan-bahan lunak gitu. Nanti kita lihat contoh-contoh dari eh, bahan atau kerajinan berbahan berdasar lunak. Nah, ada 3 prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Nah, boleh kalian tulis prinsip kerajinan bahan lunak. Yang pertama, keterampilan tangan. Nah, keterampilan tangan atau kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Jadi kalau misalkan produk kerajinan itu dibuatnya atau pembuatannya menggunakan tangan. Ya, lalu keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan dengan cara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Jadi keterampilan teknik di sini bukan teknik mesin ya, tetapi teknik keterampilan tangan. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional.
Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Jadi ketiga prinsip ini murni menggunakan keterampilan tangan atau handmade. Jadi ketika ditanya apa aja sih prinsip kerajinan bahan lunak, ada tiga ya. Yang pertama keterampilan tangan, yang kedua keterampilan teknik, dan yang ketiga kedaerahan atau tradisional. Kita lanjut. Nah, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, kalau yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak itu kan pengertian dan prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, kalau ini jenis dari bahan lunak. Nah, di sini ada dua jenis bahan lunak. Yang pertama bahan lunak alam, yang kedua bahan lunak buatan. Nah, kalau pengertian bahan lunak alam yaitu bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak campur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya, bahan lunak eh, bahan lunaknya dari alam. Contoh yang pertama tanah liat, yang kedua kulit, yang ketiga getah, yang keempat bubur kertas. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh berbahan dasar lunak, tapi kita di sini ambil 4 contoh aja ya. Yang pertama tanah liat, yang kedua kulit, yang ketiga getah, dan keempat bubur kertas. Nah, kalau bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, untuk bahan lunak buatan itu ada tiga contohnya. Yang pertama, gips. Kalian tahu kan kalau gips itu yang kayak tanah liat tapi berbentuk putih gitu. Yang bisa dibentuk-bentuk kayak tanah liat. Yang kedua itu sabun. Sabun batang yang bisa dibentuk-bentuk jadi kayak bunga, kayak eh, mini figur dan sebagainya. Terus lilin juga. Nah, terus selanjutnya proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, di proses produksi kerajinan bahan lunak yang pertama kegunaan atau utility. Nah, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, kenyamanan. Nah, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Yang keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Yang kelima, keindahan, estetik. Itu benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding dengan benda biasa-biasa pada umumnya. Jadi, proses produksi kerajinan bahan lunak itu ada 5. Yang pertama, kegunaan. Yang kedua, kenyamanan. Yang ketiga, keluasan. Yang keempat, keamanan. Yang kelima, keindahan. Nah, Bapak review ya. Jadi, kita mempelajari kerajinan bahan lunak. Lalu, kita juga mempelajari prinsip kerajinan bahan lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak, serta proses produksi kerajinan bahan lunak. Nah, untuk absensi, kalian bisa tulis di kolom komentar video ini ya. Jadi, untuk absensinya tulis nama kalian dan kelas kalian. Bisa dipahami ya? Untuk catatannya, kalian bisa fotokan dan kirimkan ke GCR. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.